Bukan hanya Mbappe, Martinez juga olok-olok Tchouaméni. Emiliano Martinez belum berhenti membicarakan pemain-pemain Prancis. Setelah Kylian Mbappe jadi bulan-bulanannya, kini Aurelien Tchouaméni ia olok-olok. Soal Tchouaméni, Emiliano Martinez mengaku memang menebar pesiwar sebelum tendangan penalti dilakukan. Kiper Argentina itu sengaja membuang bola di titik putih untuk mengacau lawannya. Saya tahu bocah itu akan gugup, kata Martinez soal Tchouaméni kepada RMC. Saya coba mengganggu mentalnya dengan membuang bola dan bicara sesuatu kepadanya. Dia kemudian menembak ke samping, dia mengacaukan segalanya, kata Martinez. Haaland abaikan persaingan dengan Mbappe. Erling Haaland dan Kylian Mbappe diprediksi akan menonjol setelah era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pemain Norwegia itu enggan membahas rivalitas dengan Mbappe. Haaland menunjukkan stat yang luar biasa bersama Manchester City musim ini. Sudah berlaga sebanyak 19 kali dan sumbangan 24 gol. Gol terbaru Haaland membantu Man City menyingkirkan Liverpool di ajang Carabao Cup 2022. Di Prancis, Mbappe juga bermain tak kalah bagus. Pemain 24 tahun itu bahkan baru saja merebut sepatu emas Piala Dunia 2022. Bisa menyumbang 8 gol untuk Prancis. Haaland tak mau dirinya dan Mbappe diperlakukan sama seperti Ronaldo Messi. Dia tak berpikir sama sekali bersaing dengan Mbappe. Saya pikir media sudah melakukan itu dengan Ronaldo dan Messi untuk 10 tahun terakhir. Dan saya pikir mereka sudah saling mendorong satu sama lain juga, kata Haaland di Daily Mail. Saya pikir itu hal yang positif. Barcelona dan Madrid melawan satu sama lain. Ini merupakan rivalitas yang sempurna. Tapi saya tak berpikir mengenai hal ini sejujurnya, kata Haaland menambahkan. Benzema unfollow pemain Prancis di Instagram. Karim Benzema menyingkirkan banyak pemain timnas Prancis di Instagram. Banyak yang di-unfollow. Benzema resmi memutuskan pensiun dari timnas Prancis. Tak lama berselang, striker berusia 35 tahun itu dikabarkan punya masalah dengan Les Bleus. Melansir Marca, Karim Benzema kemudian menyingkirkan beberapa pemain timnas Prancis dari Instagram. Banyak rekannya di timnas Prancis dia unfollow dari media sosial. Salah satu yang sempat kena unfollow Benzema adalah Aurelien Tchouaméni. Gelandang yang juga rekannya di Real Madrid itu tak jadi di unfollow dan balik diikuti Benzema. Tercatat hanya ada 4 pemain Prancis yang selamat dari aksi unfollow Benzema. Mereka adalah Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Marcus Thuram, serta Raphael Varane. Ada kabar akun Instagram Karim Benzema diretas sehingga unfollow banyak rekannya. Namun kabar keretakan hubungan Benzema di timnas Prancis membuat aksi unfollow akun rekannya disebut benar dilakukan. Presiden FIFA unfollow Saltbay. Kegaduhan Nusrat Goke alias Saltbay di final Piala Dunia 2022 bikin kesal Presiden FIFA Gianni Infantino. Infantino sampai mengunfollow Saltbay di Instagram. Saltbay, koki yang terkenal dengan gaya menabur garamnya ke atas daging, bikin heboh di final Piala Dunia 2022. Ia terlihat merangsek masuk ke lapangan usai laga Argentina versus Prancis di Stadion Lusail Qatar. Saat pemain Argentina merayakan kemenangannya, Saltbay terlihat sibuk foto-foto dengan pemain. Aksinya itu juga diikuti dengan memegangi trofi Piala Dunia yang membuat banyak pihak mempertanyakannya. Bukan tanpa sebab, FIFA memang punya aturan bahwa yang berhak memegang trofi Piala Dunia asli adalah pemenang turnamen, para pemain ofisial, serta kepala negara yang berhak memegangnya, sehingga Saltbay jelas tak boleh. Infantino yang kadung kesal lantas memutuskan tidak lagi mengikuti akun Instagram Saltbay. Richarlison absen 3-4 pekan di Tottenham. Kabar buruk untuk Tottenham Hotspur selepas Piala Dunia 2022. Richarlison harus menepi hampir sebulan karena cedera. Richarlison mengalami cedera hamstring setelah melakoni beberapa pertandingan di Piala Dunia 2022 bersama timnas Brasil. Hal itu jelas merugikan Tottenham yang membutuhkan tenaganya selama periode berat Desember-Januari ini. Apalagi dari hasil pemeriksaan tim medis, Richarlison diharuskan beristirahat selama 3-4 pekan. Saya sudah bicara dengan tim medis, mereka bilang Richarlison butuh waktu 3-4 pekan pemulihan, ujar Conte seperti dikutip The Athletic. Ada satu kekurangan Erling Haaland. Pemain Manchester City, Erling Haaland disebut mempunyai satu kekurangan kendati sering menjebol gawang lawan.
Haaland menjalani stat yang bagus di Man City musim ini dalam 19 kali pertandingan di semua ajang. Pemain Norwegia itu memberi sumbangan 24 gol. Tapi ada satu kekurangan Erling Haaland. Ex pemain Chelsea Tony Cascarino yang mengungkap kurangan Haaland bukan soal teknis, tapi mengenai peluang Haaland memenangi Piala Dunia. Erling Haaland mungkin tidak akan memenangi Piala Dunia bersama Norwegia. Dia tidak akan kalau dia tidak bisa menembus 70 gol setiap musim. Bahkan saya tak tahu apakah dia akan dikenalkan sebagai pemain terbaik sepanjang masa, kata Cascarino di Sport Skeda. Saya hanya tak bisa melihatnya tanpa menjadi juara dunia, kata dia menambahkan. Barcelona tidak ada niat jual De Jong. Presiden Barcelona Joan Laporta menegaskan tak pernah berniat menjual Frenkie De Jong. Meski De Jong disebut menjadi target utama Manchester United, Frenkie De Jong santer dikaitkan dengan Manchester United di awal musim ini. Yang menjadi bidikan utama manajer MU, Erik ten Hag. Ten Hag tahu betul potensi De Jong karena keduanya pernah bekerja sama di Ajax Amsterdam. Peluang De Jong hengkang dari Camp Nou sempat disebut begitu besar karena kala itu Barcelona tengah berusaha lepas dari krisis keuangan. Menjual De Jong disebut menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Namun gelandang asal Belanda menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan bersama El Barça. Ia tak pergi hingga bursa transfer musim panas yang lalu ditutup. Hakim Ziyech belum tentu jadi pilihan utama di Chelsea. Performa Hakim Ziyech di Piala Dunia 2022 bisa saja membuatnya jadi pilihan utama Chelsea, tapi manajer Graham Potter tidak berpendapat demikian. Meski Chelsea sudah berganti manajer dari Thomas Tuchel ke Graham Potter, Ziyech tetap saja sulit tampil konsisten. Performa di Piala Dunia 2022 setidaknya menjamin tempat untuk Ziyech di tim utama The Blues. Sayangnya keinginan Ziyech untuk lebih terlihat akan sulit sebab Graham Potter melihat Ziyech sama saja seperti pemain lain, harus berupaya keras dulu demi mendapatkan tempat. Kami tahu kualitasnya, kami suka dia sebagai pemain. Dia bermain luar biasa dari sisi sayap seperti yang disaksikan di Piala Dunia, ujar Graham Potter di Guardian. Pep Guardiola sebut Philip kelebihan berat badan. Pep Guardiola mengungkap alasan belum kembali memberi kesempatan bermain untuk Calvin Philip. Philip jarang main bukan karena cedera. Dia baru bermain 4 laga di semua ajang untuk Man City musim ini. Tak banyak bermain untuk Man City. Philip sempat tetap dipanggil timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Ia bahkan bermain 2 laga di Qatar. Namun kembali ke Man City ia lagi-lagi ditepikan saat menang 3-2 atas Liverpool di ajang Piala Liga Inggris. Philip bahkan tak berada di bangku cadangan. Pep Guardiola kini mengungkap alasan utama belum kembali memberi kesempatan bermain untuk Philip. Ia menilai gelandang 27 tahun tak dalam kondisi yang baik untuk bermain untuk Man City. Dia tidak cedera, dia tiba dengan kelebihan berat badan, ujar Guardiola dikutip dari BBC. Ten Hag dalam tekanan antar MU finish 4 besar. Erik ten Hag mengakui dalam tekanan untuk mengembalikan Manchester United di papan atas menyusul investasi besar-besaran di musim panas lalu. Manchester United cuma 4 kali finish di 4 besar sejak ditinggal Sir Alex Ferguson pada musim panas 2013. Selain itu MU tidak pernah bisa bersaing dengan rival sekotanya Manchester City. Ten Hag sadar dengan ekspektasi dan tekanan besar yang dihadapinya sebagai manajer MU, ditambah dengan ketatnya persaingan di Premier Liga di mana ada 8 tim yang berebut finish 4 teratas. Saya melihat prosesnya, bagaimana penampilan kami harus meraih kemenangan, tapi jika kami membuat kemajuan yang tepat, kami punya peluang bagus untuk masuk ke 4 besar. Ten Hag respon rumor Cody Gakpo menuju MU. Manchester United dilaporkan sudah dekat mendapatkan penyerang muda Belanda Cody Gakpo. Manajer MU Erik ten Hag menanggapi rumor tersebut. PSV tampak membuka lebar peluang Cody Gakpo pindah ke Old Trafford. Pelatih PSV sekaligus ex pemain MU Ruud van Nistelrooy mengaku akan sulit menahan pemain tersebut. Jika saya punya pilihan, saya lebih suka Gakpo pergi di musim panas. Tapi kepindahan itu bisa terjadi sekarang. Anda akan tahu ketika ada momen saat Anda tidak bisa bilang tidak, kata Nistelrooy baru-baru ini. Menurut rumor yang beredar akhir-akhir ini, Manchester United segera mendapatkan tanda tangan Cody Gakpo dalam beberapa hari ke depan. Erik ten Hag memilih irit bicara tentang rumor Gakpo ke MU. Ada banyak sekali pemain bagus di Piala Dunia. Dia bisa mengatakan tentang banyak pemain, kata pelatih Belanda itu di Mirror. Liverpool bidik Mohamed Kudus.
Pemain Ajak Mohamed Kudus center disebut-sebut tengah dibidik Liverpool. Bahkan Liverpool kabarnya serius mempertimbangkan untuk menggaitnya bulan depan. Musim ini Kudus sedang tampil menawan untuk Ajak, baik di Eredivisie maupun Liga Champions. Dilansir dari Daily Mail, Liverpool adalah salah satu klub yang terus memantau perkembangan Kudus. Ada kemungkinan Liverpool akan melakukan pendekatan di bursa transfer tengah musim pada bulan Januari. Hal ini boleh jadi tidak lepas dari situasi minimnya opsi pemain ofensif yang saat ini dimiliki Jurgen Klopp di skuad Liverpool. Mohamed Kudus sendiri terindikasi sudah siap membuka bab baru dalam karir. Aku sudah amat nyaris bergabung ke Everton. Saat itu aku berpandangan bahwa di sana ada proyek yang bagus buatku dan aku merasa harus mencobanya. Apalagi ini juga bukanlah musim pertama aku diajak. Ini adalah musimku yang ketiga, ucap Kudus kepada Star Connect.